Perkenalkan, nama saya DM Miranda Sinaga. Saya dari kelas 10 PMIA 1 SMA Negeri 3 Tarutung. Adapun topik yang saya bawakan dalam video ini yaitu mengenai badan usaha. Badan usaha dalam perekonomian Indonesia terdiri menjadi dua bagian, yaitu Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN juga merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional di samping badan usaha swasta dan koperasi. Keberadaan BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah mempunyai landasan operasional, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 mengatakan bahwa perusahaan daerah ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang atau landasan operasionalnya yang seluruh modalnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. BUMN mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peran BUMN dalam sistem perekonomian nasional tersebut adalah sebagai penghasil barang atau jasa demi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Peran BUMN lainnya adalah sebagai pelopor dasar sektor-sektor usaha yang belum diminati swasta, pelaksanaan pelayanan publik, pembuka lapangan kerja, penghasil devisa negara, membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, serta pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. BUMN mengalami beberapa kendali di antaranya belum dapat menyediakan barang atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau, belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global, dan adanya keterbatasan sumber daya. Namun, di sisi lain, perkembangan ekonomi dunia berlangsung sangat cepat dan dinamis, terutama berkaitan dengan globalisasi seperti kesepakatan ASEAN, sehingga menuntut BUMN untuk lebih kompetitif dan profesional. Selanjutnya, peran BUMD. Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perusahaan daerah, dapat disimpulkan mengenai peran didirikannya BUMD, yaitu berperan melaksanakan pembangunan daerah atau pembangunan nasional. Yang kedua, sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian daerah. Yang ketiga, memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, badan usaha milik negara terdiri dari dua bentuk, yaitu Badan Usaha Perseroan atau Persero dan Badan Usaha Umum atau Perum. Yang pertama, Badan Usaha Perseroan atau Persero. Badan Usaha Perseroan atau Persero adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Maksud dan tujuan pendirian Persero yaitu menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai badan usaha. Contoh Persero antara lain PT Pertamina, PT Kimia Farma Tbk, PT Kereta Api Indonesia, PT Bank BNI, PT Jamsostek, dan PT Garuda Indonesia. Dua, perusahaan umum atau Perum. Badan Usaha Umum atau Perum adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan badan usaha yang sehat. Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut, dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. Contoh dari Perum yaitu Perum Damri, Perum Bulog, Perum Pegadaian, dan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri. Bentuk BUMD tidak secara jelas dibedakan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962.
Bentuk BUMD biasanya dibedakan atas usaha industri, perdagangan, dan jasa. Berikutnya, kebaikan dan kelemahan BUMN. Adapun kebaikan dari BUMN yaitu berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, menyediakan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat, membantu keberadaan usaha lainnya supaya dapat berusaha lebih baik. Kelemahan dari BUMN yaitu karena sebagian BUMN bertujuan memberi layanan pada masyarakat, seolah-olah BUMN tidak perlu efisien dalam pengelolaannya. Maju mundurnya BUMN tergantung dari niat baik para penentu kebijakan pada BUMN. Lambat dalam mengambil keputusan karena pemilik atau pemegang saham atau pemodal adalah pemerintah, sehingga untuk memutuskan sesuatu harus melalui birokrasi yang panjang. Namun, BUMD juga memiliki kebaikan dan kelemahan. Adapun kebaikan dari BUMD yaitu berusaha menyediakan barang-barang untuk kebutuhan pemerintah daerah. Yang kedua, sumber pendapatan asli daerah. Yang ketiga, menyediakan lapangan kerja. Yang keempat, memberikan keamanan bagi pegawainya. Kelemahan dari BUMD yaitu pengelolaannya menyangkut birokrasi sehingga BUMD kurang cepat mengambil keputusan. Sering kekurangan modal. Maju mundurnya BUMD dalam banyak hal tergantung kepala daerah, karena yang mengangkat dan memberhentikan direksi BUMD adalah kepala daerah. Demikian penjelasan saya mengenai BUMN dan BUMD. Berikutnya yaitu mengenai BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. BUMS adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Badan usaha swasta dibedakan atas badan usaha swasta dalam negeri dan badan usaha swasta asing. Badan usaha swasta dalam negeri adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat dalam negeri. Sedangkan badan usaha swasta asing adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat luar negeri. Peran badan usaha swasta dalam perekonomian terdiri dari yang pertama sebagai mitra BUMN, yang kedua sebagai penambah produksi nasional, yang ketiga sebagai pembuka kesempatan kerja, yang keempat sebagai penambah kas negara dan pemacu pendapatan nasional. Badan usaha swasta terdiri atas 3 bentuk, yaitu badan usaha perseorangan, persekutuan, dan perseroan terbatas. Yang pertama, badan usaha perorangan. Badan usaha perorangan dimiliki oleh 1 orang. Oleh karena itu, pengelolaan badan usaha ini mudah dan biaya yang dikeluarkan pun murah. Pengusaha sebagai pemilik bebas mengemukakan dan menerapkan kebijakan kepada bawahan tanpa melalui jalur birokratis. Pendiri badan usaha ini mudah dan murah, begitu pula dengan penutupannya. Begitu pemilik merasa bahwa usahanya tidak menguntungkan, dengan mudah ia akan menutup usahanya tersebut. 2. Badan usaha persekutuan. Badan usaha persekutuan dimiliki oleh beberapa orang. Oleh karena itu, badan usaha ini memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memperoleh modal yang besar daripada badan usaha perorangan. Badan usaha persekutuan bisa berbentuk firma dan persekutuan komanditer. Firma didirikan oleh beberapa orang dengan nama bersama, sedangkan persekutuan komanditer didirikan oleh beberapa orang yang terbagi dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang, berbadan hukum, dan modalnya terdiri atas saham-saham. Badan usaha PT memiliki kemampuan mendapatkan modal dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Dalam PT juga terdapat pemisahan yang tegas antara kekayaan pemilik modal dan badan usaha. Kebangkrutan PT tidak ada hubungannya dengan kehidupan pribadi para pemilik. Dengan demikian, PT memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi secara struktural. Sama juga halnya dengan BUMN dan BUMD. BUMS juga memiliki kebaikan dan kelemahan. Adapun kebaikan dari BUMS yaitu yang pertama, cepat dalam mengambil keputusan karena pemilik modal juga kadang kala menjadi pengelola. Yang kedua,
memberikan kontribusi dalam menaikkan produk domestik bruto. Yang ketiga, cepat mendapatkan modal karena pengelola umumnya juga pemilik. Yang keempat, penyumbang pajak pada kas pemerintah. Yang kelima, banyak menampung tenaga kerja. Yang keenam, penyediaan barang dan jasa. Adapun kelemahannya yaitu terlalu mementingkan laba sehingga sering tidak memerhatikan lingkungan. Yang kedua, sering kesulitan untuk mendapat pinjaman. Yang ketiga, sering terjadi silang pendapat antara manajemen perusahaan dengan serikat. Selanjutnya, tahapan mendirikan usaha dalam BUMS. Tahapan mendirikan usaha dalam BUMS antara lain: yang pertama, mempersiapkan sejumlah faktor antara lain badan dan jasa yang akan dijual, sistem pemasaran, penentuan harga, sistem pembelian oleh konsumen, kebutuhan tenaga kerja, organisasi badan usaha, dan jenis badan usaha yang hendak dipilih. Yang kedua, memperhatikan beberapa hal yang harus dimiliki seperti modal, daftar para pemegang saham, tujuan usaha, dan jenis usaha. Ketiga, mempersiapkan dokumen perizinan. Yang keempat, mengadakan rapat umum pemegang saham. Yang kelima, membuat akte notaris berisi antara lain nama-nama pendiri, komisaris, direksi, bidang usaha, tujuan perusahaan didirikan. Yang keenam, mengurus izin pendirian dengan didaftarkan di pengadilan negeri. Yang ketujuh, mengurus pengesahan menjadi badan hukum berkaitan dengan jenis usaha yang dijalani. Yang kedelapan, mendapatkan legalitas dari Kementerian Kehakiman dalam lembaran negara. Akhir, studi kelayakan usaha. Menurut Ahmad Subakyo, studi kelayakan adalah penelitian mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide bisnis tersebut dilaksanakan. Tujuan studi kelayakan usaha adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Studi kelayakan usaha menyangkut aspek-aspek berikut. Yang pertama, pemasaran dan pasar, mencakup estimasi pasar sasaran, segmentasi pasar, rancangan produk, dan para pesaing. Yang kedua, perilaku konsumen, mencakup sikap konsumen, keputusan pembelian konsumen, dan perilaku pasca pembelian produk. Yang ketiga, sumber daya manusia, mencakup analisis pekerja, tenaga kerja, pelatih, dan pengembangan karir. Yang keempat, organisasi, mencakup efektivitas organisasi, kepemimpinan, dan pengembangan organisasi. Yang kelima, akuntansi, mencakup laporan keuangan, neraca, dan laporan laba rugi. 6. Manajemen operasional dan teknologi, mencakup proses produksi, perencanaan kapasitas, pemilihan teknologi, dan perencanaan sistem kerja. Yang ketujuh, keuangan, mencakup sumber-sumber dana, perkiraan investasi, biaya operasional, dan perkiraan pendapatan. Yang kedelapan, hukum, mencakup izin lokasi, izin usaha, izin tempat usaha, dan SIUP. Yang kesembilan, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, mencakup situasi pemerintah, UMR, dan analisis dampak lingkungan. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam studi kelayakan usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, investor yang akan menanamkan modal jika studi kelayakan untuk direalisasikan. Yang kedua, kreditor, yaitu lembaga keuangan yang akan mengucurkan dana jika studi kelayakan dilakukan meminjamkan dengan baik. Yang ketiga, manajemen perusahaan yang akan menjalankan usaha. Yang keempat, pemerintahan yang diyakini apakah usaha yang dijalankan akan memberikan manfaat bagi perekonomian secara umum, tidak merusak lingkungan, dan bermanfaat bagi masyarakat lain. Yang kelima, masyarakat luas yang melihat apakah memberikan manfaat seperti lapangan kerja, memunculkan prasarana dan sarana maupun infrastruktur. Garis besar tahap studi kelayakan usaha yaitu penemuan ide yang dapat menghasilkan produk yang menguntungkan, penelitian yang mendalam dengan metode ilmiah, evaluasi usaha proyek, pengukuran usaha yang layak, rencana pelaksanaan proyeksi bisnis, pelaksanaan proyek bisnis. Sekian penjelasan saya mengenai badan usaha dalam perekonomian Indonesia.